Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tutorial tentang Codec Niter, di mana dengan studi kasus sistem informasi pemilihan pembimbing akademik. Kita masuk saja ke part 5 ini, yaitu tentang membuat tampilan view login. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengupdate root, di mana kita diharuskan untuk menambahkan link untuk tampilan login. Di sini saya akan membuat sebuah link localhost YouTube SIPA login. Kemudian kita tambahkan create controller untuk membuat function loginnya. Kita mulai saja. Sebelumnya pastikan Laragonnya sudah aktif. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah terbuka Visual Studio Code-nya, kita buka Vivaldi untuk melakukan uji coba terlebih dahulu tentang tampilan login. Nah, di sini akan tampil 404 page not found. Inilah sebelum kita atur. Langkah pertama yang harus kita atur adalah kita mengubah file root dengan menambahkan link untuk login. Sama dengan di sini nama controllernya, kemudian slash nama daripada function yang akan kita gunakan, login. Setelah itu kita bisa close, tutup. Kita masuk ke controller. Yang controller welcome ini bisa kita copy. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl T, Ctrl V. Kemudian kita rename jadi out controller. Kemudian kelasnya kita rubah juga. Kita ubah menjadi out controller. Kita hapus komentarnya ini. Setelah itu kita membuat sebuah function construct parent min construct. Untuk saat ini function construct tidak terlalu diperlukan, karena biasanya function ini digunakan untuk meload model-model yang telah dibuat. Selanjutnya function index ini kita ubah menjadi login. Kemudian konten ini jadi title. Di sini ganti jadi login. Kemudian untuk load view-nya kita masuk ke folder out, kemudian file view. Nah, apabila sekarang kita refresh, dia akan berubah errornya. Dia tidak meload file daripada out view, karena file tersebut belum ada. Oleh karena itu kita buat di view, kita folder out, kemudian kita tambahkan file login.php. Setelah itu biarkan kosong terlebih dahulu, kita refresh. Maaf, di sini out login. Nah, jadi seperti ini akan tampilan seperti ini, tampilan layar putih. Kemudian untuk template tampilan login, kita masuk ke templatenya, SB adminnya. Kita masuk di login. Sekarang kita uji coba dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, template dari SB admin 2 terkait tentang login. Sekarang kita akan mengcopy template ini. Kita drag saja ke Visual Studio Code. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kemudian masuk ke view login tadi. File login tadi kita pastikan. Sekarang kita ubah headnya ini menjadi P $this load view head. Kemudian untuk di sininya
Kemudian di sini untuk scriptnya kita load juga $this load script load view template script. Kita refresh, hit tidak ditemukan, dia berada di folder template. Nah, di sini sudah ada login ya teman-teman. Kita lihat di template hit. Nah, di sini title ini sudah saya ubah menjadi tag PHP echo kemudian $title. $title ini yang tadinya dilempar variabelnya dari sini teman-teman. Nih. Nah, kemudian saya ingin mengubah tampilannya di mana gambar ini tidak saya gunakan. Nah, gimana cara melihat gambar ini untuk dihapusnya? Kita bisa menggunakan inspect element. Kita bisa melihat seperti ini. Nah, arahkan ke bagian gambar nih. Nah, ternyata di kelas background login image ini ya teman-teman. Jadi bisa kita hapus. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita refresh. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, sekarang ini kan jadi kecil ya teman-teman. Seharusnya ini full gitu kan. Nah, untuk memfullkan itu di sini teman-teman, kita ubah menjadi 12. 6 yang tadi jadi 12. Nah, sekarang sudah full. Nah, sekarang kita persempit di mana yang layar putih ini, kanvas putih ini dia lebih mengecil. Caranya adalah di sini. Kelas yang untuk div ini kita ubah jadi 6 kan saja semuanya. Kemudian kita lakukan refresh. Nah, maka akan sudah menyusut. Kemudian untuk button-button yang tidak diperlukan bisa kita hapus. Untuk saat ini kita tidak melakukan login menggunakan Facebook dan tidak login menggunakan Google. Nah, kemudian untuk create account, berdasarkan use case yang telah kita buat, create account ini tidak dilakukan oleh publik, tapi hanya dilakukan oleh aktor admin ya teman-teman. Kemudian remember me juga kita hapus. ALTZ remember me kita hapus. Kita lakukan refresh. Saya terbiasa untuk tampilan ini adalah mengedit terus merefresh, mengedit terus merefresh ya teman-teman, biar tahu apa yang kita lakukan ini benar-benar berubah. Nah, berikutnya welcome back ini saya akan ubah menjadi login here. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya login menggunakan dua inputan, pertama username, kemudian kedua password. Tipe di sini kita ubah jadi tipe text, di mana ID-nya username, atribut name-nya username juga, placeholder-nya kita ubah menjadi username. Nah, inputan yang kedua tipenya password, ID-nya password, kemudian atribut name-nya password juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk button login ini kita ubah dari tag A menjadi tag button. Iref-nya ini kita tidak gunakan. Kemudian kita tulis tab-nya menjadi submit. Jangan lupa atribut name-nya kita tambahkan dengan nama login. Di sini bebas kita mau memberikan nama apa. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk form, tag form sini kita tambahkan action-nya kita kosongkan saja, metodenya post. Action kosong di sini maksudnya adalah dia melakukan aksi pada link tersebut ya teman-teman. Jadi tidak melakukan aksi pada link yang lain. Jadi melakukan pada link yang saat ini dijalankan. Oleh karena itu ini akan meminimalkan daripada link-link yang dibuat gitu teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan link untuk misalnya untuk verifikasi atau link untuk validasi misalnya seperti itu teman-teman. Jadi kita fokus
untuk link login ini di tampilan di URL ini ya teman-teman, di URL ini. Oleh karena itu di out controller di sini kita isetkan teman-teman, if iset jika ada diatur $post dengan name-nya yaitu login. Nah, name login ini diambil dari sini teman-teman. Button yang kita klik tadi dengan tipe submit, name-nya login. $post itu adalah metode yang kita gunakan post. Nah, kemudian else-nya kita blok seperti ini, kemudian alt arah. Nah, seperti itu. Setelah tampil seperti ini, dia tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Tapi apabila ini kita isi sembarang saja kemudian kita enter, maka akan tampil kosong teman-teman. Karena dia akan lari ke tampilan if sini. Tidak melakukan apa-apa, hanya kosong gitu teman-teman. Nah, sekarang coba kita melakukan perubahan di sini. Pertama kita tangkap dulu variabel username $this username, kemudian password $this input post password. Ini saya lupa, input post username. Nah, maksud saya seperti ini. Kemudian kita tampung di dalam variabel array data username. Gunanya di sini adalah untuk memastikan bahwasanya inputan kita benar-benar telah dikirim gitu ya teman-teman. Telah ada inputannya. Password. Kemudian $password. Kemudian kita lakukan echo. Kita lakukan echo print r data. Nah, sekarang kita coba. Di sini kita username-nya Rexi, passwordnya Oktiana. Nah, di sini untuk teman-teman bahwasanya telah terkirim variabel yang telah kita submitkan. Baik teman-teman, untuk tampilan view login ini saya rasa sudah cukup panjang. Teman-teman bisa mengikutinya. Untuk di part selanjutnya kita akan membahas tentang logik daripada login itu sendiri lebih dalam, sehingga kita bisa mengarahkan apabila username sama passwordnya sesuai yang ada di database, maka dia akan mengarahkan ke dashboard sesuai dengan level yang ditentukan. Misalnya dia adalah level admin, maka akan diarahkan ke admin. Jika dosen diarahkan ke dosen, dan jika mahasiswa akan diarahkan ke mahasiswa. Itu akan kita bahas di part selanjutnya. Untuk part view login ini cukup sampai di sini, sampai di mana variabel itu benar-benar terkirim. Baik teman-teman, untuk part ini saya rasa sudah cukup panjang. Saya akhiri untuk part ini. Semoga teman-teman semua dapat mengikutinya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar dipermudahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.